Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izinnya kita bisa bertemu kembali anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dan membaca basmalah agar mendapat kemudahan di dalam memahami dan mengerjakan soal-soal serta materi yang akan kita pelajari. Nah, anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang materi bab yang kedua. Kalau kemarin kita tentang pendahuluan, baik itu hakikat ilmu kimia sampai pada keselamatan kerja di laboratorium serta metode ilmiah. Untuk saat ini kita belajar tentang struktur atom. Yaitu perkembangan model atom. Tetapi sebelum kita mengenal tentang perkembangan model atom, kita mempelajari tentang pengertian atom lebih dulu, kemudian nanti postulat-postulat model atom, perkembangan model atom, serta fenomena alam untuk mempelajari tentang model atom. Nah, anak-anakku semua, di dalam pelajaran struktur atom kali ini yang akan kita pelajari kompetensi dan tujuannya. Yang pertama mendefinisikan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga menganalisis, yang keempat mengumpulkan informasi, dan yang kelima menjelaskan tentang fenomena alam. Nah, pertama kita membahas tentang pengertian atom. Nah, anak-anakku, bisa kalian simak pada materi berikut ini. Nah, atom merupakan salah satu partikel atau bagian terkecil dari materi atau partikel. Beberapa pendapat tentang materi. Ada beberapa ahli. Yang pertama, menurut Demokritus, pembagian materi bersifat diskontinu. Jika suatu materi dibagi dan terus dibagi, maka akhirnya diperoleh partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Inilah yang disebut atom. Nah, yang kedua, menurut Plato dan Aristoteles, pembagian materi bersifat kontinu, yaitu pembagian dapat berlanjut tanpa batas. Jadi bisa dibagi, dan bisa dibagi lagi. Nah, ada beberapa postulat dari teori atom Dalton. Ini nanti sudah masuk pada perkembangan atom Dalton. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita kembali ke sini. Atom. Ya. Atom, kalau tadi dikatakan bahwa dia termasuk salah satu materi dari suatu partikel yang sangat kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi, baik itu menurut Demokritus maupun menurut Aristoteles. Sedangkan atom sendiri itu terdiri dari beberapa partikel. Yang pertama ada elektron, yang kedua ada proton, yang ketiga ada neutron. Dari ketiga partikel atom ini biasanya saya ada istilah, karena dari ketiga atom ini tidak saling dalam satu rumah tetapi tidak saling berkumpul.
Karena kalau saling berkumpul nanti akan menyebabkan retaknya hubungan dari atom atau rumah atom. Maka ada cerita tentang cinta terlarang elektron. Nanti kalau sudah ketemu pada tatap muka, kita bisa bercerita tentang cerita pendek ini. Atom ya, itu dilambangkan dengan huruf X. Dari huruf X ada lambang Z, ada lambang A. Z ini adalah nomor atom, A adalah nomor massa. Dari atom sendiri terdiri dari inti atom dinamakan nukleus, dan elektron yang selalu mengelilingi atom namanya elektron. Dari ketiga partikel itu selalu berada di dalam satu atom. Nah, ada istilah berikutnya, yaitu isotop, isoton, dan isobar. Kalau isotop itu mempunyai nomor atom sama atau jumlah protonnya sama. Kalau isoton itu jumlah neutronnya yang sama. Kalau isobar nomor massanya yang sama. Masuk pada perkembangan model atom. Model atom yang pertama yaitu model atom Dalton. Pada tahun 1808, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama John Dalton mengemukakan bahwa partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi itu dinamakan dengan atom. Di dalam atom terdapat elektron-elektron yang tersebar secara merata dalam bola bermuatan positif. Itu menurut yang kedua, yaitu teori atom Joseph John Thomson pada tahun 1897, berasal dari Inggris juga. Yang ketiga, teori atom Ernest Rutherford pada tahun 1910, berasal dari Inggris. Dia mengemukakan bahwa di dalam atom terdapat inti bermuatan positif berada di pusat, elektron bergerak melintasinya. Sedangkan yang keempat, teori atom Niels Bohr pada tahun 1922, yaitu terdiri atas inti atom positif, elektron beredar pada lintasan-lintasan tertentu. Yang kelima, teori atom mekanika gelombang atau dinamakan teori kuantum gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh Max Planck dan Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Nah, anak-anakku, inilah para ahli ilmuwan itu tadi yang mengemukakan tentang perkembangan model atom. Yang pertama John Dalton, yang kedua Thomson, J.J. Thomson, yang ketiga Ernest Rutherford, yang keempat Niels Bohr, yang kelima Erwin Schrödinger. Kalau kita kupas satu persatu, teori atom Dalton. Teori atom Dalton itu digambarkan seperti bola pejal atau bola yang berisi. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Bola yang berisi itu contohnya apa? Itu di bola yang berisi. Bisa bola bekel,
Contohnya salah satunya bola bekel. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Itu menurut teori Dalton. Bisa kalian baca sendiri, bisa dicatat. Berikutnya, dari teori atom Dalton itu punya kelemahan dan kelebihan. Apa kelemahannya? Kelemahannya, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan kelebihannya, mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Jadi dia mengawali para ilmuwan lain untuk meneliti model atom lebih lanjut. Itu atom Dalton. Jadi seperti ini. Berikutnya, teori atom J.J. Thomson atau model atom J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom itu adalah terdiri dari partikel bermuatan positif yang di dalamnya menyebar elektron. Kalau digambarkan seperti ini. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian mengiris atau membelah jeruk secara melintang, maka akan memperoleh isi jeruk, sedangkan di tengah-tengahnya itu ada biji-biji. Nah, biji-biji jeruknya itu secara umum terkenal dengan teori atom yang menyerupai roti kismis. Tuh, jadi elektron-elektron ini seperti kismis. Teori atom J.J. Thomson juga punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Karena elektronnya menyebar, maka kita tidak bisa membedakan mana yang positif, mana negatifnya. Kelebihannya sudah menggambarkan bahwa atom memiliki muatan positif. Berikutnya, model atom Ernest Rutherford. Pada tahun 1911, Rutherford dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Menurutnya, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom. Jadi, sudah mengenal adanya inti atom dan kulit atom. Itu Ernest Rutherford. Jadi teori pertama yang menjelaskan tentang adanya inti atom dan kulit atom. Berikutnya, nah, gambarannya seperti ini. Jadi di dalam atom itu ada inti. Menurut Rutherford, intinya ini terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron mengelilingi pada lintasan yang tidak beraturan, jadi belum beraturan. Itu menurut Rutherford, elektronnya bergerak tetapi belum beraturan. Kelebihan dan kelemahannya, nah, bisa kalian perhatikan di sini. Kelebihannya bahwa atom tersusun dari inti atom, sudah tersusun dari inti atom, elektron yang mengelilingi inti tersebut sebagai kulitnya. Kelemahannya, menganggap bahwa elektron memancarkan energi ketika berputar-putar mengelilingi inti, sehingga lama-kelamaan jari-jari lintasannya mengecil sebelum akhirnya menyatu dengan inti. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi. Jadi walaupun elektron itu mengelilingi, tetapi tidak akan pernah masuk ke inti. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Berikutnya, model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom sebagai berikut, bahwa di dalam atom
terdapat lintasan-lintasan tertentu yang mengandung elektron yang dapat mengorbit atau mengitari inti. Pada gambarannya seperti ini. Jadi ada inti yang bermuatan positif, elektron mengelilinginya tetapi pada lintasan yang sudah teratur. Secara umum, kalau kalian pernah mengupas bawang merah, kalian iris melintang, maka akan kelihatan seperti ini. Nah, lingkaran-lingkaran di dalamnya, tengah-tengahnya itu sebagai inti, kulit-kulit bawang merah itu tadi itu sebagai kulit atomnya. Jadi ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga, ada kulit keempat, dan seterusnya. Jadi sudah terpisah antara inti dan kulit atomnya, yang dinamakan dengan orbital karena mengorbit, berputar terus pada lintasan yang teratur, maka dinamakan orbitalnya. Kelemahan dan kelebihannya bisa kalian simak dan kalian baca di sini. Di dalam buku juga sudah ada. Selanjutnya yang kelima, teori mekanika kuantum atau model atom mekanika kuantum. Menurut Schrödinger pada tahun 1926 mendeskripsikan bahwa atom itu seperti kabut. Jadi inti atom dikelilingi oleh kabut-kabut yang tidak begitu tampak. Maka di sini dikatakan posisi elektron tidak dipastikan karena tidak begitu tampak, seperti kabut. Ini menurut mekanika kuantum. Nah, nanti akan kita pelajari lebih jauh pada kelas 2 untuk teori mekanika kuantum. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada awan elektron di sekitar inti. Terkenal dengan model atom modern. Jadi sudah ada orbital 1s, 2s, 3s, 2p dan lain sebagainya. Berikutnya, kelemahan dan kelebihannya juga bisa kalian simak di sini. Nah, sekarang nanti yang akan kita pelajari lebih jauh itu mengenai teori atom Neil Bohr. Adanya inti, adanya elektron, adanya orbital, adanya kulit-kulit atom, energi yang menyerap energi, melepas energi, berputarnya elektron di dalam kulit atom, inti atom, sehingga kita bisa menjelaskan tentang adanya konfigurasi elektron, nomor massa, nomor atom, isotop, isoton, isobar. Nah, itu didasarkan pada teori atom Neil Bohr ini. Yang terakhir, pada pertemuan terakhir nanti kita akan mengenal beberapa fenomena alam yang menjelaskan tentang model-model atom dari struktur atom. Nah, ini gambar teori atom Dalton, ini teori atom Thomson, ini Rutherford, Neil Bohr, mekanika kuantum. Kalian bisa mencari fenomena alam, kejadian yang ada di alam yang menyerupai beberapa gambar atom ini. Contohnya kalau Dalton, bisa kita melihat tentang gerhana bulan, gerhana matahari, dan lain sebagainya.
bisa kalian cari contoh-contohnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu bisa kalian tulis di sini tentang fenomena alam mengenai model atom. Contohnya peristiwa pertama apa? Bisa gerhana. Peristiwa kedua apa? Gerhana matahari, misalnya menggambarkan teori atom siapa. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjut pada lambang atom, nomor massa, konfigurasi elektron, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya kalian mencari gambar-gambar fenomena alam, bisa browsing, bisa mencari di majalah yang menggambarkan atau yang menyerupai tentang model atom, baik itu Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr maupun teori atom modern atau mekanika kuantum. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.